Selamat siang, selamat kita kembali bertemu di dalam kasih, rahmat, dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan awali ibadah singkat kita pada hari ini dengan doa, dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang ada dalam kerajaan surga, kami datang lagi kepadamu. Kami bawakan ibadah singkat ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon berkat dan anugerah-Mu. Kau nyatakan sehingga kami diberkati. Ada sesuatu yang kami dapat nikmati dan kami dapat pada ibadah ini. Semua untuk hormat dan kemuliaan Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya rindu pada saat ini kita renungkan apa yang firman Allah katakan buat kita semua. Kita camkan sehingga kita nikmati ibadah singkat ini. Saya ingin bacakan apa yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 30 dan 31. Saudara dapat membukanya. Kitab Kejadian 32 ayat 30 dan 31. Coba lihat apa yang ditulis pada ayat ini. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Kalau dua ayat ini saya padukan, maka saya dapat berkata satu hal yang begitu indah. Yakub dapat berkata, di Peniel nyawaku tertolong. Di Peniel aku dapat melihat matahari. Saudaraku, ada dua hal yang menarik perhatian saya. Hal yang pertama, apa yang dikatakan oleh Yakub, di Peniel nyawaku tertolong. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, nyawa itu berarti jiwa, semangat, dan roh. Kalau saja Yakub berkata nyawaku tertolong di Peniel, sama artinya jiwaku, semangatku, rohku tertolong di Peniel. Saya heran, mengapa Yakub justru mengatakan nyawaku tertolong di Peniel? Padahal kalau saudara mau melihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39, pasal 30 ayat 43, firman Allah katakan demikian. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Lihat ayat ini, dijelaskan Yakub kaya raya. Dia punya ternak yang begitu banyak, melimpah hartanya, melimpah segala-galanya, tidak kekurangan sesuatu pun. Tapi anehnya, di dalam kekayaannya yang begitu melimpah, begitu banyak, tak pernah habis, dia tidak pernah berkata, nyawaku tertolong di saat aku berkelimpahan. Dia tidak pernah berkata, semangatku, jiwaku, rohku tertolong di saat aku mempunyai segala-galanya. Justru kalau saudara mau lihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-32 ayat yang ke-7, dikatakan demikian, saudaraku. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginya lah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi dua pasukan. Lihat bagian awal dari ayat ini. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Di ayat yang ke-30 dan 31, aneh bukan? Dia bisa berkata, nyawaku tertolong,
jiwaku, semangatku, rohku tertolong di saat dia alami ketakutan, di saat dia alami kesesakan hati. Luar biasa. Mengapa? Sebab peristiwa itu terjadi di Peniel. Bukan pada saat dia limpah dengan harta, limpah dengan segala kekayaannya. Dia tidak pernah berkata, nyawaku tertolong, semangat hidupku tertolong. Tidak. Dalam saat yang begitu menyesakkan hatinya, dalam ketakutan yang amat sangat menyerang hidupnya, justru dia berkata, di Peniel inilah nyawaku tertolong. Sebenarnya ada apa dengan kata Peniel itu, saudara? Ada apa sehingga dia berkata di Peniel nyawaku tertolong? Banyak ahli Alkitab berkata Peniel itu berarti wajah Allah. Dan dia bisa berkata inilah wajah Allah, hasil dari pergumulan yang dilakukan oleh Yakub dengan Tuhan yang datang melalui malaikat dalam hidupnya. Begitu luar biasa pergumulan itu, sehingga mendatangkan satu hal yang begitu indah dalam kehidupan Yakub. Di Peniel nyawaku tertolong. Saudara, siapapun yang mau melakukan seperti Yakub, berdoa, menyerukan nama Tuhan, bergumul di dalam doa, ketakutan akan hilang, kesesakan hati akan hilang, sebab Allah akan hadir dalam hidupmu pada saat engkau berdoa, pada saat engkau menyeru nama Tuhan. Lihat saudaraku, dalam kitab Kejadian pasal 22, Abraham telah terima perintah dari Tuhan. Hai Abraham, berangkat ke Bukit Moria. Di sana engkau akan menyerahkan, mempersembahkan anakmu yang bernama Ishak. Lalu Abraham mengajak anaknya, mengajak dua pembantunya. Di tengah jalan berhentilah mereka. Dua pembantu bertanya, Tuan, mau kemana engkau dan anakmu? Apa yang akan engkau lakukan, Tuan? Lihat apa kata Abraham dalam ayat yang kelima pada Kejadian 22 ini. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Secara logika, Abraham mengerti pada saat dia naik ke gunung atau Bukit Moria, anaknya akan dipersembahkan kepada Tuhan. Anaknya akan disembelih, mati, dan dia akan kembali datang hanya sendirian. Tapi lihat apa kata Abraham kepada dua bujangnya ini, dua pembantu rumah tangganya, dua karyawannya. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Kata kami ini berarti Abraham dan anaknya. Dia sangat-sangat percaya dia tidak akan kembali sendirian. Dia akan kembali menemui kedua budaknya itu beserta dengan anaknya. Mengapa imannya begitu kuat sampai pada ayat yang selanjutnya dikatakan Abraham berkata demikian. Saud ayat yang ke-8. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya bagi anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Di tengah jalan Ishak bertanya kepada Abraham, Papa, kayu-kayu sudah ada, semua telah tersedia, mana korbannya, Pak? Apa kata Abraham? Anakku, Allah yang akan menyediakan anak domba, bukan engkau yang dikorbankan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Sebab Abraham mendasarkan imannya, sehingga dia alami kuasa Allah dinyatakan hanya karena berdoa.
Dia berkata kepada bujangnya, kami naik ke atas bukit Moria. Di sana kami berdoa. Seandainya Abraham tidak berdoa, mustahil mujizat akan terjadi. Tetapi karena di atas sana dia berdoa, pada waktu masalah datang, persoalan datang, dia berdoa, maka kuasa Allah dinyatakan. Itu juga akan terjadi pada kehidupan saudara sekalian. Seberapa besar pun masalahmu, seberapa besar pun tantangan hidupmu, kalau engkau mau berdoa dengan segenap hati, lihat apa yang dikatakan pada kitab Matius pasal 14 ayat 19. Begitu banyak orang yang berkumpul, firman Allah katakan ada 5.000 orang laki-laki dewasa yang kelaparan. Belum termasuk wanita dewasa, belum termasuk remaja pemuda, belum termasuk anak-anak yang ikut. Ada ahli Alkitab berkata yang kelaparan itu sekitar 8 sampai 10 ribu. Gak teratasi bukan? Hanya dengan 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Pada waktu 2 ekor ikan dan 5 ketur roti dipersembahkan kepada Tuhan, lihat, bisa saja Tuhan berkata langsung bagikan, langsung berikan. Tidak. Apa yang dibuat oleh Yesus? Dengarkan dalam Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur dan memberikan roti itu kepada murid-muridnya untuk dibagikan. Diterimalah 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Apa tindakan Yesus? Dia mengangkat tangan, menengadah, mempunyai arti dia berdoa. Dia berdoa kepada Bapa di sorga. Dia menengadah kepada Tuhan, kepada Bapa di sorga. Lalu setelah itu roti yang hanya 5 ketur roti dan 2 ekor ikan dibagikan. Hasilnya bagaimana? Luar biasa bukan? Mereka semua ribuan orang kenyang sampai sisa 12 bakul. Apa yang menjadi penyebabnya? Doa. Kalau engkau rindukan mujizat di Allah dinyatakan kepada engkau, di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah ketidakberdayaan, di tengah-tengah keputusasaanmu, kalau engkau mau berdoa dengan segenap hati, Allah akan menjawab dan mujizat terjadi. Lihat, engkau dapat membuka dalam kitab Yunus pasal yang pertama, pasal 2 ayat 1 dan ayat yang kedua. Yunus 2 ayat 1 dan 2. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Ayat 2, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Dia menjawab aku, dan seterusnya dan seterusnya. Kita sangat mengerti jalan cerita peristiwa yang dialami oleh Yunus. Masuk dalam perut ikan, gelap, bau, pengap dan sebagainya, tidak menyenangkan ada dalam perut ikan. Dia rasakan ketidaknyamanan itu. Di tengah-tengah keadaan yang seperti demikian, apa yang dibuat oleh Yunus? Dia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, aku berseru kepadamu Tuhan. Aku berdoa, aku berseru kepadamu. Lihat apa yang terjadi. Begitu dia selesai berdoa, begitu dia tutup doanya, lihat ayat yang ke-10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Lihat, seandainya Yunus tidak berdoa, seandainya Yunus tidak berseru kepada Tuhan, dia akan ada tetap di dalam perut ikan sampai mati dia di tempat itu. Tetapi karena ada doa yang diserukan kepada Tuhan, ada doa yang dipanjatkan oleh Yunus kepada Tuhan, tergerak hati Tuhan mengeluarkan Yunus dari perut ikan sampai ke seberang. Engkau ada dalam keadaan yang bagaimana? Engkau ada dalam kekelaman, gelap gulita, ada sesuatu yang mencengkam hatimu. Engkau rasa pengap, sesak hatimu. Kenapa engkau lupa pada Yunus?
Yunus doa kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Hati Tuhan tergerak. Lalu dimuntahkanlah Yunus dari perut ikan. Kalau saja engkau mau berdoa kepada Tuhan, engkau mau berseru kepada Tuhan, maka engkau juga akan dimuntahkan dari masalahmu. Engkau akan dimuntahkan dari persoalanmu. Engkau akan dimuntahkan dari segala ketakutanmu. Engkau akan dimuntahkan dari segala kesesakanmu. Sampai legalah hidup ini. Mengapa? Doa. Doa. Hal yang kedua yang menarik perhatian saya, saudaraku, kita buka kembali kitab Kejadian 32. Lihat, saya rindu engkau ikut membaca. Buka Alkitabmu. Sepele ayat ini, kelihatannya seperti tidak ada apa-apa. Justru ada sesuatu yang luar biasa pada ayat ini. Lihat Kejadian 32 ayat 31. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel. Lihat, saya baca lagi. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel. Saya ganti kata ia itu dengan Yakub yang mengalami hal itu. Lalu tampaklah kepada Yakub matahari terbit ketika Yakub telah melewati Peniel. Aku baca coba pelan-pelan. Ayat ini dapat mempunyai arti yang lain, bukan? Tapi tidak mengurangi arti yang sebenarnya. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel. Setelah Peniel dilewati oleh Yakub, maka dia dapat melihat matahari terbit kepadanya. Sebelum melewati Peniel, dia tidak melihat matahari. Matahari baru diterbitkan seolah-olah untuk Yakub setelah dia melewati Peniel. Saudara tahu bukan? Matahari itu adalah sumber terang, sumber energi, sumber kehidupan. Kalau kita melihat bagaimana semangat hidup manusia yang ada di sekeliling kita, termasuk saudara dan saya, semangat hari-hari ini patah semangat, resah, risau, khawatir, takut, gelisah. Tidak ada yang tidak takut hari-hari ini. Tidak ada yang tidak gelisah hari-hari ini. Engkau ada dalam kegelapan. Ayat ini dapat mempunyai arti. Sebelum melewati Peniel, Yakub alami kegelapan. Justru setelah melewati Peniel, dia alami matahari seolah-olah diterbitkan hanya untuk Yakub. Saya katakan seolah-olah. Engkau ada dalam kegelapan hidup hari-hari ini mungkin. Engkau ada dalam ketakutan seperti yang dialami oleh Yakub. Takut dibunuh oleh Esau yang mengejarnya siang dan malam. Esau sudah mengambil satu keputusan. Hatiku belum tenang kalau belum membunuh Yakub. Yakub lari dalam ketakutan, dalam kesesakan. Tetapi setelah dia alami Peniel, wajah Allah, lihat apa yang dikatakan. Dia melihat matahari terbit baginya. Engkau kehilangan sinar itu mungkin. Hidupmu gelap, ada dalam kekelaman. Engkau tidak mengerti lagi, aku harus berbuat apa. Saya ingin ingatkan kepadamu saudara-saudara, doa merubah segala-galanya. Doa mendatangkan kuasa Allah, kemuliaan Allah, urapan Allah, mujizat Allah dinyatakan. Saya ingin katakan, sebelum Yakub melewati Peniel, matahari belum terbit bagi dia. Tapi setelah dia melewati Peniel, Peniel itu hasil dari pergumulan doanya. Dia alami matahari terbit bagi Yakub. Apa pergumulanmu hari-hari ini? Engkau sangat lemah. Engkau merasa tak berdaya.
Sepertinya hari esok sudah tertutup bagi engkau. Semua gelap. Saya ingin ingatkan, lewati kegelapan itu dengan doamu. Lewati keputusasaanmu dengan doamu. Doa merubah semuanya. Lihat apa yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 67. Ayat yang pertama atau ayat yang kedua. Saya bacakan ayat pertama. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Saya ingin gantikan, kiranya Ia menyinari kita dengan Peniel. Di Peniel matahari terbit bagi Yakub. Siapa yang mau berseru kepada Tuhan, yang mau berdoa dengan segenap hati kepada Tuhan, maka Peniel itu akan engkau alami. Engkau akan alami diterangi oleh sinar Allah yang luar biasa. Wajah Allah tertuju kepada engkau. Engkau akan disinari. Hilanglah kegelapan. Doa, doa, dan doa. Bahkan dalam pasal 17 ayat yang kelima. Apa kata Daud? Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu. Dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Aku akan menjadi puas dengan wajah-Mu. Aku akan puas dengan Peniel itu yang kualami. Lihat, ada kepuasan. Hari-hari ini manusia kehilangan kepuasan. Mau cari damai, sulit. Mau cari ketenangan, sulit. Tidak ada kepuasan dalam hati. Lalu timbullah hal-hal yang tidak diharapkan. Mengapa? Hati tidak terpuaskan. Tapi kalau engkau mau berdoa, engkau mau mandang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, berseru, berdoa kepada Tuhan, maka sinar kemuliaannya akan dinyatakan kepada engkau. Sebab itu yang firman Allah katakan. Mengapa saudara? Sebelum saya tutup khotbah singkat pada hari ini, lihat apa yang dikatakan dalam kitab Yakobus pasal yang kelima. Ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau engkau setuju, ambil pulpenmu. Lingkari kata baiklah itu. Lingkari. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Baik. Itu jalan keluar. Itu solusi bagi orang yang menderita. Kalau firman Allah sudah mengatakan demikian, siapa engkau? Siapa saya yang berkata, Tuhan, tidak perlu lagi berdoa. Bukan zamannya lagi berdoa. Itu zaman dulu. Bukan zaman sekarang. Saya ingin katakan, doa mengatasi semua. Doa mendatangkan mujizat Allah. Saya tutup khotbah singkat ini dengan sebuah nyanyian. Sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab aku percaya kepada Dia. Mari nyanyikan bersama dengan saya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerjang, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji,
ku sembah Kau. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kembali tahu berdoa dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh kepada Engkau. Engkau mengajar bahwa doa merupakan solusi, jalan keluar menghadapi masalah, persoalan, dan penderitaan. Banyak contoh yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini Tuhan. Ampuni kalau kami selama ini menganggap tidak perlu lagi untuk berdoa. Engkau telah mengingatkan kami pada saat ini Tuhan, bahwa melalui doa masih ada mujizat yang bisa dinyatakan. Kuasa Allah dinyatakan, urapan Allah dinyatakan. Sebab itu Tuhan, kami rindu pengalaman Peniel yang dialami oleh Yakub terjadi dalam kehidupan kami. Memberkati semuanya Tuhan, untuk hormat kemuliaan Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.